Pasuruhan jatuh. Nun jauh di sana, Adipati Purbaya campuh perang dengan Tumenggung Katawengan. Balanya Tumenggung Katawengan banyak yang tewas, lalu lari ke Kediri. Sunan Kendang sangat gentar hatinya, lalu lari ke Tenggara. Pangeran Purbaya mengejar larinya Sunan Kendang, lalu bertemu dengan utusan Panembahan Cakraningrat, memberitahu bahwa perangnya melawan Surapati kalah. Pangeran Purbaya dimohon kembali ke Kartasura. Pangeran Purbaya setelah tahu demikian itu, beliau lalu berangkat pulang ke Kartasura beserta balanya. Sementara itu, Ki Tumenggung Wiranegara di Pasuruhan, setibanya dari perang, pinggangnya yang kena peluru meriam, menjadikan sakitnya semakin parah, tidak bisa bergerak. Sang adipati lalu berpesan kepada putra-putra dan sentana, "Anak-anakku dan sanak saudaraku, besok jika sudah saatnya aku dipanggil Allah, jasadku kuburlah, ratakan saja, jangan diberi nisan atau kijing, agar orang Belanda tidak tahu di mana kuburanku. Dan lagi pesanku kepada seluruh keturunanku, besok jangan ada yang kenal dengan orang Belanda. Jika ada yang kenal dengan orang Belanda, semoga kena supata saya, jangan selamat hidupnya." Ki Tumenggung Wiranegara menderita sakit kira-kira 7 hari, akhirnya meninggal. Jenazah sudah disucikan lalu dimakamkan sesuai dengan pesannya. Di atas makam diberi tanam-tanaman supaya tidak diketahui orang bahwa itu adalah kuburan. Sepeninggal Tumenggung Wiranegara, tidak ada yang setangguh dia. 3 putranya, yaitu yang sulung bernama Mas Surakim, mengganti almarhum ayahnya. Adiknya bernama Raden Surapati, yang bungsu bernama Suradilaga. Putra sulung tadi juga bergelar Tumenggung Wiranegara, tetapi perbuatannya kadang-kadang sangat tercela, sering menjamah bibinya, maka tidak sakti seperti ayahnya. Setelah 2 tahun meninggalnya Surapati, Sang Prabu Kartasura perintah kepada Panembahan Cakraningrat, Adipati Jangrana, Pangeran Purbaya, untuk menyerang lagi ke Pasuruhan. Tuan Komisaris dan kompeninya juga sudah datang di Kartasura, yang menyiapkan persediaan bubuk peluru atau mesiu dan perlengkapan lain. Orang Kedu dan Pagelen yang menanggung beras untuk makan orang kompeni di Jepara. Orang Madura dan Surabaya menyiapkan tumbak lawung, artinya maju perang. Semua berangkat bersama, barisannya menjadi satu. Begitu besar barisannya menuju ke Wirasaba, berniat menyerang barisannya Sunan Kendang di Kediri. Sunan Kendang setelah mendengar berita akan diserbu, segera mengungsi ke Gunung Dungkul. Pangeran Purbaya dan Serdadu Kompeni lalu berangkat ke Kediri. Sampai di Kediri ternyata sudah kosong, sepi. Melanjutkan perjalanan sampai di Gunung Carat, lalu Mesanggrah, lama tinggal di sana. Ki Adipati Sujanapura dari Jepara sakit keras lalu dipulangkan. Setelah sampai di Jepara lalu meninggal. Diceritakan kemudian putra di Pasuruhan yang bernama Raden Surapati dengan Raden Suradilaga bersama datang di Dungkul, membawa bala 1000, mohon izin kepada Sunan Kendang, berniat menjemput musuh. Sunan Kendang memperbolehkan,
bahkan memberi bantuan. 2 putranya ikut dalam perang itu, yaitu Pangeran Pakunegara dan Pakuningrat. Semua bala bawaan dari Kartasura diikutkan semua. Mereka lalu berangkat lewat Gunung Tuntang lalu ke utara. Adapun Pangeran Purbaya beserta balanya dan Serdadu Company berangkat dari Gunung Carat. Geraknya perlahan-lahan, lalu bala dari Pasuruan itu menerjang dari belakang. Bala Pangeran Purbaya melawan sambil barisan terus berjalan. Bala Pasuruan banyak yang tewas. Raden Surapati dan Suradilaga merasa tidak mampu, lalu mundur beserta balanya pulang ke Pasuruan. Sunan Kendang sudah bertemu di situ, lalu berkumpul dengan Ki Adipati Wiranegara, Pangeran Purbaya, dan Serdadu, lalu mengikuti jejak bala Pasuruan tadi. Bala Pasuruan tidak ada yang tahu jika dibuntuti. Gerakan bala Kartasura dan Serdadu Company sudah sampai di Pasuruan. Wiranegara begitu terkejut, gugup, lalu bersiaga bersama seluruh balanya, berbalik lagi. Terjadilah peperangan di luar kota. Serdadu menghujani tembakan senjata dan meriam. Bala Madura dan Surabaya mengepung dari samping kanan dan samping kiri. Bala Pasuruan banyak menemui ajalnya karena perangnya didadak itu serta kebanjiran lawan. Sang Adipati beserta saudara-saudaranya mundur lagi, mengungsi ke Malang. Sunan Kendang juga tidak berpisah. Waktu bedahnya Pasuruan tahun 1631. Pangeran Purbaya serta Tuan Komisaris beserta serdadunya sudah masuk ke kota Pasuruan, mesanggerah lama di situ. Orang di situ sudah banyak yang pulang, serta tentram hidupnya. Tuan Komisaris lalu perintah mencari kuburan Surapati. Semua kuburan dibongkar tetapi tidak ketemu. Lalu Tuan Komisaris mengundang orang yang dapat menemukan kuburan Ki Untung Surapati akan diganjar uang 1.000 real. Tidak lama kemudian, ada yang menunjukkan kuburan tadi. Memang tidak kentara sebab rata saja. Di atasnya diberi tanam-tanaman. Orang yang menunjukkan tadi diganjar uang 1.000 real, serta sangat gembiranya. Kuburan lalu dibongkar. Jenazah sudah ketemu dan masih utuh. Jarak waktu kematian Surapati sudah 2 tahun, tetapi jenazahnya masih utuh. Baunya semerbak wangi. Tuan Komisaris terlalu gembira hatinya. Jenazah lalu diberi pakaian, didudukkan di kursi yang melihat heran semua. Tuan Komisaris dan para pembesar company lalu bersalaman dengan jenazah sambil berkata bahwa Untung adalah prajurit sejati, jadi musuhnya company. Tuan Komisaris lalu perintah memberi hormat kepada jenazah. Company lalu membunyikan meriam berkali-kali. Jenazah lalu dibakar tetapi tidak bisa. Berulang kali dibakar tetap saja tidak berhasil. Tuan Komisaris sangat jengkel. Segera mengambil arak banyak sekali. Jenazah rata disiram dengan arak lalu dibakar. Sudah menyala, gosong, jadi abu. Semua orang company mengambil abu Ki Untung Surapati sedikit-sedikit. Tuan Komisaris serta separuh Serdadu Company lalu berangkat pulang ke Semarang lewat laut. Pangeran Purbaya juga pulang ke Kartasura lewat darat dikawal Serdadu Company separuhnya tadi. Para bupati beserta balanya juga dibagi 2.
Sebagian masih tetap bertahan di situ. Sebagian yang lain ikut mengiringi Pangeran Purbaya pulang ke Kartasura.